Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita diberikan kemudahan untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba di menikah sholat maghrib. Alhamdulillah kami berjamaah yang kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam rangkaian bagaimana cara mendidik anak agar kemudian menjadi aset akhirat, di mana urutan yang pertama yaitu pesan dari Luqman Al-Hakim, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, matur nuwun, jazakallahu khair. Wahai anakku sing ganteng sing ayu, ojo berbuat kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, karena syirik itu kezaliman yang besar. Dan lawan dari syirik menika tauhid. Beberapa minggu yang lalu kita sudah bahas tauhid itu ada tauhid rububiyah, artinya kita menyatakan Allah sebagai Tuhan dan kita mensifati Allah dengan sifat-sifat perbuatan sebagai Tuhan, menciptakan, menghidupkan, mematikan, kemudian memelihara, menjaga, itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tauhid uluhiyah, berarti kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, baik yang sifatnya mahdoh maupun ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang sudah ada ketentuannya, cara-caranya, sholat, puasa, haji, kurban, itu hanya kepada Allah. Dan ibadah ghairu mahdoh adalah semua kebaikan yang kita lakukan yang tidak ada ketentuannya secara khusus, maka itu bisa dikerjakan tapi niatnya harus juga untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Contohnya berbakti pada orang tua. Berbakti pada orang tua zaman biyen kan ngewangi angon kebo, ngewangi macul ten sabin kan ngoten. Nah, mungkin berbakti dengan orang tua sekarang ya jadi anak ya kon sekolah ya mangkat gitu. Ken nopo ken kuliah mangkat ngoten to. Maka beda zaman, beda konteks berbakti sama orang tua, tapi intinya masih tetap sama. Itu ibadah ghairu mahdoh. Kemudian yang terakhir itu tauhid asma wa sifat. Bagaimana kemudian semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak kita letakkan kepada makhluk. Allah ketika menyatakan ya Allah fawqa aidikum, tangan Allah di atas tangan kalian, berarti Allah menyatakan punya tangan. Tapi kita enggak usah kemudian membandingkan tangan kita dengan tangan Allah. Karena Allah menegaskan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu memiliki apa yang dimiliki Allah dan tidak sama dengan makhluknya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, mendengar dan melihat ini sifat makhluk juga, dan Allah juga mendengar dan melihat, tapi mendengar dan melihatnya Allah berbeda dengan makhluk. Makanya nggak bisa disamakan. Sehingga ketika panjenengan paham benar tentang tauhid ini, tauhid asma wa sifat ini, yang selalu saya ulang-ulang nanti dalam kisah Dajjal, bagaimana Dajjal itu ketemu dengan seorang pemuda itu kemudian dibunuh, lalu dilempar kedua sisi mata angin yang berbeda, timur atau barat, utara atau selatan, kemudian diceluk, diuripke, kemudian dia mengatakan, "Lu mau urip tak patene, saiki tak uripke meneh, berarti aku gustimu sembahan aku." Maka pemuda ini karena dia paham benar tauhid asma wa sifat, dia cuma mengatakan, "Justru dengan kowe nglakoni kuwi mau, kowe dudu Tuhanku." Nah, kok iso? Karena Tuhan saya maha sempurna, sedangkan kamu wis bentukmu kaya menungso, motomu kaya ngono, sakit satu. Jadi ada ciri manusia dan ada ciri ketidaksempurnaan. Senajan iso nguripke wong mati gitu kan. Makanya belum lama yang sering saya singgungan yang namanya Mama Gufron itu. Awalnya ngaku iso ngomong karo semut, ngomong karo napa malaikat, ngomong karo karnakir. Terakhir tadi saya lihat wis ngomong katanya sudah pernah menghidupkan orang mati. Padahal itu mung pengakuan, belum ada yang delok. Tapi sing melu enten. Dajjal boten. Dajjal genah nguripke orang mati itu di depan matanya.
Jadi enggak ngakon, tidak cuman ngaku-ngaku. Wah, tenan itu di depan orangnya. Di kuburane Pakmu sing ndi kuwi tak gugahi, tangi gitu kan. Di keluargamu sing kuto matane ndi tak usape, mari gitu kan. Bener-bener di depan matanya. Sehingga pentingnya belajar akidah itu sampai seperti itu. Dengan nanti kalau naudzubillah ya, jangan nantilah ketemu karo dajjal. Itu nek nganti ketemu tenan gitu kan. Alah nek mung ngaji ngapunten nggih, ngaji umume ngaji sing penting lucu, sing penting gayeng niku, lah ketemu dajjal lah bingung nggih. Karena benar-benar dia bisa menghidupkan orang mati, mendatangkan hujan. Nek sing Mama Gufron niku ngaku-ngaku tok ini kan. Ngomongnya iso mencegah datangnya hujan. Pas dhek nancepke tongkat udane teko tenan malahan gitu. Ngoten niku jek enek sing percaya gitu kan. Nek kados dukun niku lho, wong 100 teko, sing siji bener 99 kleru. Ngoten niku jek tetep dipercaya dukun iki sekti gitu. Padahal sing bener mung siji, sing gagal 99 gitu kan. Tapi sing terdengar di telinga kita kesaktiane gara-gara berhasil siji ya. Makanya pentingnya akidah ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sak menika makna syirik. Nah, jadi tadi tauhid kita masuk ke syirik. Nah, syirik itu apa? Syirik itu asroka yusriku yang artinya menjadikan sesuatu tidak bersendirian. Ada temannya. Nah, jadi ketika kita mengatakan bahwasanya Allah itu butuh teman, butuh yang ngewangi, maka disitulah berlaku kaidah seseorang itu menduakan atau mensekutukan Allah dengan yang lain. Tapi kalau tidak mengakui Allah sebagai Tuhan itu kafir gitu kan. Maka secara istilah syirik artinya mempersembahkan sesuatu yang khusus bagi Allah kepada selain Allah sehingga Allah tidak berkesendirian dalam hal yang khusus baginya. Kalau Allah niku harusnya satu-satunya yang disembah, kok dhek yo njaluk ning wong liya atau tempat liya atau makhluk liya, maka di situ dia berlaku kesyirikan. Kalau dia tahu bahwasanya Allah itu Ar-Razzaq sebagai yang memberi rezeki, kok arep dodolan dadak golek pesugihan, maka di situ dia berlaku kesyirikan. Nek dia tahu bahwasanya yang menjodohkan manusia itu adalah Allah, kok goro-goro urung ketemu jodoh, kenalan ping 17 gagal terus gitu kan. Akhirnya dia sudah menyerah, akhirnya nyari napa jimat napa niku? Nah, pengasihan. Nah, nanti mbah-mbah barang yang boleh pengasihan gitu. Nggih, niku berlaku kesyirikan. Kalau kita tahu keselamatan itu datangnya dari Allah gitu kan. Arep nglaut, kuwatir engko dicaplok karo Nyi Roro Kidul, dadak nggo andas kebo, maka disitulah berlaku kesyirikan. Maka hal-hal semacam ini harus kita pahami dengan benar dan kita hayati. Kalau tahu yang namanya gunung itu yang membuat meletus itu Allah, bahkan nanti di hari kiamat itu bisa terbang gunung niku. Mabur siji kalih liyane tabrakan duer ngoten. Niku Gusti Allah saged. Nah kok gara-gara gunung watuk kemudian dadak golek ndas wedhus cemplunge mriku napa ditandur ning napa ning lerenge niku kajenge mboten watuk terus. Dan delalah Allah itu menguji keimanan kita. Berarti ngono ke ya ora watuk tenan gitu loh. Padahal enggak ada satu makhluk pun yang bisa mencegah watuknya gunung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu benar-benar ujian keimanan. Kados Dajjal wae lho. Yang bisa menghidupkan mematikan itu Allah. Kok enak menungso sing iso? Itu atas izin Allah, bukan karena kesaktiannya. Makanya sebelum Dajjal itu ada Isa Al-Masih, bisa menghidupkan dan mematikan orang mati, bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan segala macam penyakit. Setelahnya ada Nabi Muhammad. Memang nggak pernah ada, saya belum pernah baca satu riwayat pun Nabi menghidupkan orang mati. Tapi Nabi pernah mengobati orang yang sakit. Jadi Ali bin Abi Thalib ketika dipanggil untuk dicalonke jadi orang yang memimpin perang, dia nggak datang, suruh manggil. Apa kira teko? Moto kula sakit ya Rasul. Lajeng Nabi kemudian meludah, kemudian diusapkan gitu kan, sembuh gitu kan. Dan beberapa hadis yang lain yang menunjukkan Nabi SAW punya mukjizat gitu kan. Artinya keistimewaan orang-orang ini baik dari kalangan para nabi atau dari kalangan orang-orang kafir seperti Dajjal, maka itu mungkin terjadi dan semua atas izin Allah. Maka jangan sampai kita gagal paham. Berarti iki sekti banget. Pramila enten niku satu kaum, satu kumpulan manusia itu nek diceramai atau diajar ngaji, saurane, "Oh, aku ora gelem ngrungokke kowe nek kowe mbutuhke kesaktianmu. Nyo iki golok kene tak bacoke sik gulumu. Nek ora tedas, aku lagi gelem ngaji." Enten niku. Akhirnya sebagian
piyai-piyai yang mau ngajarke ilmu agama meguru sik, niku jatuhlah dalam kesirikan meleh. Dan kalau panjenengan kemudian membaca sirah bagaimana Nabi giginya putus, bagaimana Nabi juga berdarah, sampai sahabat itu rela menjadikan benteng hidup untuk Nabi SAW ketika terdesak dalam peperangan gitu kan. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi niku nggih ana basarun mislukum, manusia kayak kalian, kayak kita. Nek dereng dahar yo luwe, nek telat le ngombe nggih ngelak gitu kan. Itulah Nabi. Cuman yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid gitu. Mau ngaku ki dikai wahyu dadi nabi kok ndak wahke nek Gustimu Allah niku esa, mboten enten kancane. Nah, ini agama tauhid yang sejane sudah dari dulu sampai hari kiamat, yaitu dakwahnya para nabi. Ning diselewengke kemudian muncul Yahudi dengan coraknya seperti itu, muncullah Nasrani dengan coraknya seperti itu. Parah lagi muncul agama-agama yang lain yang tidak samawi, maka itu tambah jauh lagi kesalahannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdurrahman As-Sa'di As-Sidi mengatakan, hakikatu syirki billah, hakikat syirik kepada Allah yang pertama, ayya'budal makhluk kama ya'budallah, yaitu seorang makhluk menyembah makhluk yang lain seperti dia menyembah Allah. Rukuk sujud kepada Allah tapi dia rukuk sujud juga kepada yang lain. Nah, ini syirik. Hati-hati gitu. Makanya Nabi pernah mengingatkan gitu kan, nek memang boleh manusia sujud kepada manusia, kuwi sing bakal tak kongkon sujud kuwi wong wedok sujud nang bojone. Tapi enggak boleh, makanya enggak pernah disuruh gitu. Pramila ngapunten nek jenengan ningali medsos kok enten Gus napa enten kiai mlebet kuburan dadak ndlosoran gitu kan, dadak brangkang niku iku wis salahe kadoan. Karena Nabi SAW itu enggak pernah nyuruh seperti itu. Dan orang-orang yang di dalam kubur niku betahke donga mboten njaluk donga. Nah, mboten njaluk jenengan njaluk donga mriku mboten, tapi minta didoakan. Karena orang-orang yang dijamin masuk surga itu cuma 10 dari kalangan para sahabat. Adapun dari para nabi ya jelas, tapi kalau dari kalangan para sahabat itu cuma 10. Ayo Mas Tris iso nyebut kira enak hadiah ra iki. Biasanya nek dit ini golekane Mas Tris. Ayo sebutke 5 selain Khulafaur Rasyidin. Nah, enak 50.000 Mas Tris. Selain Khulafaur Rasyidin. Nah, yang bisa ngacung tak enteni, ora tak unjuk. Sinten? Selain Khulafaur Rasyidin. Nggih, 1 sinten? Golek contekan ora? Sinten? Nah niku Khulafaur Rasyidin. Selain nah selain ada mung 50 kan enek 10 lah, selain Khulafaur Rasyidin berarti 4 wis disingkir kese, berarti 5 yang lain. Nek DT 100 lah lagi karo Khulafaur Rasyidin sinten to Abu Thalhah mboten enten. Thalhah bin Ubaidillah. Nah Thalhah bin Ubaidillah, terus lagi siji sinten Ibnu Jarrah mboten enten. Abu Ubaidah bin Jarrah nyusui engko sampean. Terus Abdurrahman bin Auf telu. Terus sinten meleh nyusui 20.000. Ponah mungkin kesuwen dipenggalih riyen. Cek utang loro berarti. Iki ya dia. Nah, kemudian yang kedua, wa ay yu'addima kama yu'addimu Allah. Mengagungkan sebagaimana mengagungkan Allah. Dengan muji Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Kaya. Tapi kok ada orang kemudian memuji reco, memuji, mengagungkan danyang. Ora tau ketemu karo jenenge Mbah Jasraya diagungkan, tanggal-tanggal tertentu diparani, dikei sajen. Nah, ini kok mengagungkan. Ora tau ketemu karo Nyi Roro Kidul digambar wong wedok klambine kembenan nganggo ngene selendang ngono-ngono terus dekek ning kamar terus disajeni diuripke dupa. Dupa dalam Islam itu boleh namanya bukhur gitu kan. Tapi nek dupa nggih pakan demit lah itu ya enggak boleh ngoten nggih. Jadi jenengan nek ten ngomah nguripe dupa dingge
Ambon-ambon mboten napa. Jenengan nek misal ten Masjid Haram, Masjid Nabawi niku enten napa cawan niku enten mawone dikeki bukur niku, kayu gaharu niku muter niku mubeng niku. Dadi parfume ten mriku ngoten niku mboten sing model semprot-semprot ngoten niku mbak fresh ngoten niku mboten. Modele keluk niku. Mboten niku. Niki mboten ana napa, mboten klentu nggih, terus kapok, mboten. Ini maksud kula, ampun kemudian mungkin jenengan nek misal dolan dengan kula nek dupa, Ustaz makani demit ngene demit mboten, ampun. Niku ten Islam enten nggih. Kok kleru meneh. Jadi kita enggak boleh mengagungkan makhluk Allah sebagaimana kita mengagungkan Allah, enggak boleh gitu. Nggih. Kemudian yang ketiga, au yusarrifa lahu naun min khosa'isir rububiyah wal ilahiyah, atau memalingkan salah satu kekhususan yang dimiliki Allah kepada makhluk dalam hal rububiyah dan uluhiyah. Allah Maha Pencipta, terus goro-goro dajal iso mencipta terus kita katakan lho berarti kowe ya Tuhan mergo iso mencipta. Mboten, gitu. Mboten. Makanya ketika Allah menyatakan Allah itu enggak punya bapak dan ibu, lalu kemudian ada sebagian orang Nasrani mengimani ketuhanan Isa Al-Masih karena randuwe bapak duwene ibu, sehingga dia ngomong bapak iku Gusti Allah gitu kan. Maka ketahuilah Adam niku mboten gadah bapak, mboten gadah ibu. Berarti nek nganggo rumus niku wau kudune Adam niku luwih sekti timbang Isa Al-Masih. Tapi memang Allah itu berkehendak seperti itu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar cetha mana orang-orang yang mau belajar akhirnya akidahe lurus niku lho. Oh enek menungso ternyata nek ramangan luwe, nek ra ngombe ngelak, terus ngaku-ngaku Tuhan, wah iki sapa gitu kan. Karena Allah itu la yakhuduhu sinatu wala naum, ngantuk wae ora apa meneh turu gitu loh. Panjenengan kekeselen pengajian pamite semende, nah turu. Terus lagi iso maca Quran sithik metu-metu mriku ngaku nabi gitu kan. Nabi jenenge Tugimin gitu. Enten niku. Nabi Tugimin gitu kan. Di daerah perbatasan Jawa Barat Jawa Timur itu. Allahumma sholli ala Tugimin pripun niku. Ra penak itu, rasane ra penak ngrungokke. Nggih. Jadi ada 3 hal, nyembah selain Allah, nyembah makhluk seperti nyembah Allah, mengagungkan makhluk seperti mengagungkan Allah, kemudian memalingkan yang harusnya untuk Allah dikek-kek ke makhluk, ini enggak boleh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lah syirik niku enten kalih, syirik besar, kemudian syirik kecil. Syirik besar itu bisa menyebabkan syahadat seseorang itu batal. Syirik kecil itu tidak batal syahadatnya tapi amalnya batal. Nah, syirik besar itu adalah contohnya kalau dalam doa itu minta kepada mayit, minta kepada kuburan, pokoknya minta kepada Allah. Lah ini syirik dalam doa. Minta kepada selain Allah, maaf, minta kepada berhala, minta kepada jin, setan dan seterusnya. Sampai makani jin, makani setan itu. Kalau nanti dikirim bos kula ten Jepang niku bener-bener ten kuil-kuil Jepang niku bener-bener tampangnya niku ya tampang-tampang medeni niku, tampang-tampang setan ngoten niku. Dan diwedeni dan ngoten-ngoten niku mengerikan. Dan Allah mengingatkan kul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakanlah sesungguhnya aku itu hanya berdoa kepada Rabbku, hanya menyeru kepada Rabbku, dan aku tidak mempersekutukan kepada selainnya. Jadi yang sesuai tauhid minta hanya kepada Allah, nek nyuwune kepada selain Allah maka tidak sesuai dengan tauhid. Jadi jenengan nek pun ikhtiar, nggih monggo ikhtiar pol-polan ning bar niku mangdonga nggih menika tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian nggih jenengan salat iya tapi mertopo nggih, niki repot. Salat iya, njaluk-njaluk ning kuburan nggih, niki repot. Hati-hati. Kemudian ada juga syirik dalam bentuk ketakutan, syirkul khauf, yaitu syirik takut pada selain Allah, melebihi takutnya pada Allah. Mendem delokke, kok mendem. Lah ngopo? Kok ora wedi ora tapi Gusti Allah halah, santai wae. Tapi begitu kemudian tanggal-tanggal tertentu mengke delok kasuro to. Terus apa malah pun mlebet suro niki? Dereng. Ahad, malam Ahad. Nah, mungkin delok kasuro terus ngomong, "Wah, kowe kok wis ketemu jodoh to, Nduk? Kayak iki meh suro." Lah pripun to, Mak? Kula ajeng mbok dang dinikahke, "Oh, wae bar suro. Engko nek nikah suro kok tak cilaka."
Ini masuk dalam wilayah kesyirikan, hati-hati nggih. Dan enggak ada hari sial dalam Islam, enggak ada. Nabi SAW mengingatkan, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, la tasubbud dahra fa inni dahra. Jangan kamu caci maki masa, karena akulah yang menciptakan masa atau waktu itu. Jadi enggak ada hari sial, enggak ada. Malam Jumat Kliwon enggak ada. Yo ada malam Jumat Kliwon, tapi nek kemudian dikatakan malam Jumat Kliwon ini malam medeni macam-macam, nah itu enggak bener ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syirik dalam bertawakal. Ada sebagian orang yang pakai jimat, kedukun, kemudian mencari keberkahan tentang makam-makam yang diklaim sebagai makam wali. Nek dulu nitipke donga, suwe-suwe njaluk ten mriku, ya Habib fulan bin fulan, sahilana bil fulus, kertas merah yang halus-halus. Wahai Habib fulan bin fulan, mudahkan kami dapat duit gitu kan. Kertasnya abang sing halus-halus, nek lungset moh gitu kan. Ada juga yang kemudian minta ke situ, minta selamat, minta dipenuhi hajatnya, sampai dalam sholawatnya panjang itu di tengah-tengahnya ada kata-kata ya Habib fulan ikdi hajatana, mang paringi, mang rampungi hajat-hajat kami. Hati-hati lho Pak Bu, dengan melu-melu niku dikai buku maca ya ketoke tulisan Arab, ketoke nek lagune nek nasite gitu kan, diwaca penak ning ati, ning otak penak gitu, tapi nek diterjemahke niku enten njaluk ten kuburan. Hati-hati gitu loh. Makanya sing cepat-cepat mawon gitu kan. Makanya selalu ulang-ulangi Khulafaur Rasyidin niku sekawan. Nah niki wau sing kula penging Pakno nyebut kene niku Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Niku dari 4 niki 3 itu dibunuh. Ini menunjukkan suasana sosial politik waktu itu genting. Niki boten nate niku salah satu seorang Khulafaur Rasyidin sitoke kemudian mendatangi makam Nabi, ya Rasul mang bantu kami ngurusi negara. Ya Rasul kae enek para pemberontak mangewangi kami ngalahke mereka. Boten nate. Dihadapi sendiri sampai 3-nya itu dibunuh oleh musuh-musuh politik waktu itu gitu. Berarti kan kondisi negaranya enggak aman. Umpami kula dua nyontoh kita enten Bu Mega, Pak Gus Dur, terus Pak BY, Pak Jokowi, kok sing telu iki mati dipateni, berarti kan Indonesia enggak baik-baik aja toh. Tapi nek masih bisa pensiun, jek iso guyu entuk omah nek ning Jakarta 1500 meter, nek ning Colomadu 12.000 meter gitu kan. Komplit sak isi-isine ya berarti kan ini masih baik-baik aja negeri. Ya nek enek utang negara iyalah gitu. Tapi enggak sampai kemudian tadi lho berdarah-darah sampai presidennya harus mati ngoten niku lho. Mboten kados zaman PKI nek biyen ngoten niku lho. Maka yang harus kita pahami adalah enggak boleh ya seorang muslim yang punya Allah kemudian setelah ikhtiar dia nyarinya kepada selain Allah. Aku dodol bakso, kayak dodol bakso lancar lah. Sik ben lancar aku tak dadak ning Gunung Kemukus sik. Enggak boleh. Enggak boleh. Nah tapi tenan kok Mas, kayak koncoku kok Gunung Kemukus sih, rumangsaku rezekine brel. Lah aku rumangsaku ruwet banget, angel banget itu. Itu cobaan. Makanya saya selalu katakan mendingan kita sakit tapi di atas tauhid daripada mari dadak golek obatan dukun ning mati di atas kesyirikan. Syukur-syukur yo sehat yo sugih ning mboten sirik. Lah niku sing paling utama. Makanya sakjane cobaan niku enten batas jenengan tinggal sabari nanti sampai masanya Allah niku akan singkirkan semua penghalang niku jenengan akan nemoni kepenake. Nek nganti niku mboten kelakon ten donya, berarti niku Gusti Allah bakal ngenteni jenengan ten akhirat niku dengan segala macam kenikmatan dan derajat yang sangat tinggi. Makanya kenapa Nabi Muhammad SAW niku sampai meninggal, menjelang meninggal itu dikasih sakit panas 14 hari. Niku nek ditekokke wong kafir lho, berarti nabimu nabi palsu. Mergone ora dikei rahmat karo Gustimu tapi dikei cobaan, dikei sakit gitu. Nek tekok wong kafir. Tapi jawaban para ulama, sakitnya seorang muslim itu kemungkinannya 2, ditambahi pahala atau dihapuske dosa. Pertanyaane, nek Nabi Muhammad itu kemungkinan dihapuske dosa mungkin apa mboten? Mboten, wong Nabi Muhammad kuwi sadurunge nglakoni dosa wis dielekke. Berarti kemungkinannya apa? Ditambahi pahalane, ditinggikan derajat. Makanya para ulama sepakat sakitnya Nabi Muhammad SAW ini dalam rangka meletakkan beliau di makam yang tertinggi sehingga ora bakal iso disalib wong bulu. Dong mboten. Dadi jenengan sing gerah, nek umpami tenan gerah, nganti meh sedoyo jek gerah,
golek obat rono rene ra mari-mari. Lah niku mang sabari berarti Gusti Allah pun nyepake papan panggonan sing dhuwur. Ampun mang cancel mang batalke dadak golek obat perdukun. Paham? Wonten. Niku akidah lho, Pak. Karena menungso niku ora sabar. Saking ora sabare bojo nganti sing lanang diobong nggih enten to. Makane ten donya niku urip niku mungkin nek ra nangis ya guyu, nek ra luwe ya wareg, nek ra mumet ya plong atine pikirane, nek ra dedet ya ora dedet, nek ra dedet ya utangane akeh gitu kan. Nek ra di omah ya ngontrak kan ngoten. Nah, niku wong urip ning donya, tapi mengke nek ten mriku pun prei ganten niku mboten enten. Mboten enten pun aman, makane mang sabari. Wis to, sabar kuncine. Napa meneh pun umur swidak, sejatine wis wayahe didak-idak. Cebluku kuburan didak-idak wis. Wes niku tenan niku wis paten Nabi pun ngendikan kok akmar umati baina sitin wa sabiin wa aqallu maya jusudalik umurmu kabeh iki mung swidak tekane 70 bar kuwi ya mung sithik sing saka kono lewat. Oke nggih pun mboten enten cobi nen grup ART napa RW lelayu rata-rata kan 50 sekian 60 sekian mulai nang kutha-kutha niku alah 50-an akeh banget niku. Sosok 40-an nggih enten. Ning umume nggih sing 50-an niku riyen gitu. Nggih, syirik dalam tawakal. Kemudian syirik dalam ibadah lahiriah. Wis jelas salat kepada Gusti Allah kok salat kepada yang lain enggak boleh. Makanya nanti dalam bab salat ada fikih salat, bagaimana hukumnya masjid menghadap kuburan? Bagaimana hukumnya masjid ngarepe kuburan? Bagaimana masjid di dalam masjid ada kuburan? 3. Pembahasannya panjang. Sing intine paling aman, masjid aja cedhak-cedhak kuburan. Nek misalnya nek kuburan niku aja ning ngarep kiblat, niku sing paling aman. Paling aman wis to. Tapi yang 3 tadi ada khilaf ulama, ada penjelasannya panjang. Enggak usah saya jelaskan niki, tapi sing paling aman ngarepe mboten enten kuburan. Makanya jenengan nek salat teng masjid pundi kemawon, pastikan mboten enten kuburan. Nanti enten masjid apik ngono. Kula nggih nate kalih bojo kula salat teng mriku gitu. Kula rampung salat, sing putri sampe teng mriku. Bojo kula mlipir, "Mau wis salat?" Wis iki. Ngarepe tak ingung anek kuburane. Wis ora ngerti kok ya wis. Ngoten. Masjid Agung Solo niku enten jendelane mang buka wonten kuburan gitu kan. Pokoke paling aman ampun dikai kuburan. Dadi mungkin nek diweling kalih Pak Takmir, kuburno aku ning ngarep kuburan ampun kersa. Jadi wasiat yang berbau maksiat itu enggak boleh dijalankan. Diweling, aku sebagai ketua takmir muasis masjid iki sing ngedeke to kuburno aku ning ngarep masjid ben do ndongake aku. Itulah tabiat dari kaum Nabi Nuh. Jadi kaum Nabi Nuh itu ketika kemudian meninggal orang-orang solihnya, dora semangat ibadah. Wah, piye kira semangat? Gawe patung wae gen semangat. Gawe patung. Awalnya nggih mungkin ngelekke iki lho wong soleh gen semangat. Suwe-suwe nitip donga ten niku. Ra yakin ndek enek minta nyuwun langsung nang Gusti Allah rumangsa ra tekan. Akhirnya dadak nitip ten niku. Makanya sampai ketika dikatakan kowe nyembah kuwi, dikatakan dalam Quran surat Az-Zumar, "Mana buduna illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Jadi tentengahe Ka'bah niku dan pinggir-pinggirnya niku digawe reca cacahe 300 swidak. Niku ketika dikatakan kowe nyembah kuwi kabeh, jawaban mereka, "Mana buduna illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Ora, iki mau tak degek kene, ben aku nek ndonga cepet kabul, nitip donga. Nah, ini kan kathah piye-piye ngeten iki. Ora mantep donga dhewe njaluk jodoh, jodone ra tekan-tekan nggo anake golek makam-makam tertentu diubengi gitu kan. Nah, dititipke donga-donga ten mriku gitu kan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku sirik-sirik besar. Sirik kecil contohnya napa? Riya. Sampai Nabi SAW nate niku ngempal kalih para sahabat do cerita tentang Dajjal ngene. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan kowe kabeh cerita soal Dajjal. Sakjane aku ki enek sing luwih tak wedeni tinimbang Dajjal iki mau. Lah napa Kanjeng Nabi? Kata Nabi, sirkul khafi, sirik yang tersembunyi. Kuwi wong nek salat dhewe, salate cepete ra ukur, tapi begitu enek kancane salate apike ra karuan. Nah niku contoh mawon. Nah ini tinggal dikiaskan ten pundi-pundi. Pramila kula selalu kritisi ketika kajian niku para piyai-piyai ingkang sampun kundur saking haji. Saya katakan, Pak Bu, jenengan niku minggah kaji, nggih nek kalih masyarakat disebut Pak Kaji, Bu Kaji, nggih alhamdulillah nek mboten nggih ampun gelo.
nek diulemi kira dikei haji itu, wah hajine ra enek rasa mangkat. Mboten usah, mangkat mawon ning jenenge bener lho. Nek jenenge salah lah mboten usah mangkat kok jenenge salah. Jenenge tugimen tulisane tukiman ya salah to. Tapi nek jelas awale kudune nganggo haji tugimen tulisane kok hane mboten enten ya. Ya ngapunten Pak tugimen enten mboten. Riya nggih. Lajeng bersumpah dengan nama selain Allah niku nggih mboten angsal. Jadi sumpahnya seorang muslim itu demi Allah, wallahi billahi tallahi. Ning kadang niku kadang keseringan nonton film India gitu. Akhirnya sumpah demi bapak ibuku yang aku cintai dengan sepenuh hati. Mboten angsal nggih. Jadi bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus enten melih syirik lagi, syirik kecil yaitu kata-kata andaikan bukan karena kamu aku tidak dapat keuntungan ini. Wih kok iso sukses kok. Oh, aku nek ra mergo kancaku apik kaya aku ora bakal ngene iki ya. Niku plentu. Harusnya gimana cara mengucapkannya? Alhamdulillah atas izin Allah, kemudian atas bantuan teman saya bisa menyelesaikan kuliah saya sehingga saya jadi sarjana. Ngoten. Iku contoh. Wah, kok mari Mas? Oh, aku pokoknya nek ra ning dokter kae ra bakal mari. Salah. Allah sudah tegaskan wa idza maritu fa huwa yasfin. Kalau Allah kemudian kasih saya sakit, Allah yang sembuhkan. Oh kok mira napa sarananya misal dokter Yakub, dokter sinten nah niku sarana. Makanya ucapan pertama kali alhamdulillah saya sembuh karena perantara dokter Yakub, nah itu enggak apa-apa. Nanti alhamdulillah di depan, ampun kesupen nggih. Kemudian termasuk syirik kecil mencela waktu tadi yang saya bilang. Wih, iki malam Jumat Kliwon aja metu. Nek metu ku cilaka. Oh iki sasi suro, aja ngawinke anak. Nek ngawinke anak engko bakal omah-omahe bubrah gitu kan. Dan ini bener Pak. Berarti jenengan nek nyoba ngawinke anak sasi suro. Gandeng setane sing ngurusi suro niki kuatah. Niku mesti anak jenengan dioprek-oprek rumah tanggane. Dan akhirnya sebagian orang sing ora ngawinke anak ning sasi suro aman keluargane. Loh tenan to sing sasi suro lagi bar pegatan. Cobaan akidah luar biasa. Jadi cerai dan enggak cerai itu enggak ada kaitannya dengan suro dan bukan suro. Wong sing ngerti suro ya wong Jawa to. Lah wong Amerika, wong Rusia sing cerai pas suro piro wae keh biangan. Sing cerai pas enggak disuro piro wae dia tambah akeh gitu kan. Wong dek kegaweane kawin cerai gitu kan. Makanya dewekah kawin gitu kan. Dewekah nikah gitu kan. Maka yang harus kita pahami adalah bagaimana kemudian mengemas itu dalam akidah yang benar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mau pilih cekap semanten dengan saged kula aturaken. Insyaallah minggu depan kalau Allah izinkan kita akan sambung dengan judul masih di konteks tauhid dan syirik, yaitu kenapa syirik harus dijauhi. Jadi ada poin-poin tentang kenapa syirik itu harus dijauhi, sampai saya di sini siapkan 11 poin. Kenapa syirik itu harus dijauhi? Penting banget. Sehingga harapannya ketika kita kemudian sudah berikrar asyhadu alla ilaha illallah, niki nambe sampai di situ nggih. Asyhadu alla ilaha illallah, maka kita paham benar bahwasanya la ma'budu bihaqqin illallah. Enggak ada yang berhak disembah, diibadahi, ditakuti, dipuja, dipuji, diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk, maka kita kembalikan semua penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengingatkan keluarga-keluarganya ketika kemudian dapat ayat wa andir asiratakal akrobin, dan peringatkanlah keluargamu yang paling dekat tentang akidah ini. Maka kemudian Nabi kumpulkan keluarga-keluarganya, pamannya, bibinya, kemudian orang-orang Quraisy, kemudian anaknya yang tercinta Fatimah. Nabi mengatakan la ughni ankum la ughni angka la ughni angki minallahi syai'a. Rungokno, aku ora bakal iso nulung kowe ning akhirat. Nek kowe ora melu karo apa yang tak bawa, risalah yang tak bawa, agama tauhid. Ya ammati, ya ammi, ya ma'syara Quraisy, ya Fatimah binta Muhammad, ma ughni angki, ma ughni angka, ma ughni angkum minallahi syai'a. Kamu gak akan bisa selamat dan aku ra iso nulung nek kowe ra melu aku. Nah, maka inti dakwah dari para nabi, wabil khusus Nabi Muhammad SAW, inggih menika dakwah tauhid, dan dakwah tauhid ini yang harus kita hayati, yaitu menyembah hanya kepada Allah, meninggalkan sesembahan selain Allah. Kita ajarkan, kita wariskan kepada anak cucu kita, sehingga pelingnya Nabi Yakub ketika mau wafat dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal maut, apakah kamu menyaksikan bagaimana kemudian Yakub ketika mau meninggal,
Idz qala li banihi, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, engko nek aku lunga, aku mati, kowe nyembah sapa? Melingnya ini. Bukan kemudian sawah kae, omah kae, bondo kae, duit semene kae tak dekek sisih kene gitu kan. Maka kalau emang mau ngomongkan itu diweling ketika kita hidup sehat aja. Tapi begitu kita mau meninggal, maka kita pastikan anak turun kita jangan sampai menyimpang dari akidah tauhid ini. Ini harus jelas ini. Makanya saya berharap nih ngoten bulu niki prapatane kok ora usah disajeni. Kuburan-kuburan terus napa sawah-sawah ojo disajeni. Enten acara napa kemawon buak mawon sajene niku. Nek terus enten sing nguri-uri nggih dikandani. Nek mboten saged dikandani nggih dikai dit wis ora usah. Wis ngono, edit 200.000 ngono ora usah. Kok lak lunga. Nggih, wabillahi cekap semanten ingkang saged kula aturaken kirang langkung nyuwun pangapunten. Akhirul kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha